Ada sebuah negara yang hanya dalam 40 tahun kekayaannya telah menyusul kekayaan warga Amerika berdasarkan kekayaan per kapita penduduknya. Memang paling adil menghitung kekayaan sebuah negara dengan menghitung kekayaan individunya atau GDP per kapita. Nilai pendapatan per kapita Indonesia misalnya dalam setahun saat ini adalah $4.500 atau sekitar 70 jutaan setahun, alias 8,5 juta per bulan rata-rata penduduknya. Negara apa yang dalam 40 tahun sudah lebih kaya dari Amerika? Negara tersebut menyusul Amerika. Warganya lebih kaya di tahun 2014 tersebut adalah Singapura. Sekarang Singapura per kapita setahun penduduknya rata-rata 1,4 miliar rupiah atau sekitar $88.000, yang mana Amerika per kapita penduduknya hanya 66.000 per tahunnya atau 1,01 miliar rupiah dalam setahun. Apa kunci Singapura bisa menjadikan dirinya negara kaya? Selain Singapura sukses meniadakan korupsi, yang tampaknya sejauh ini sulit bagi Indonesia untuk melakukan hal tersebut karena memang pejabatnya tidak niat meniadakan korupsi karena takut dirinya lah korban pertama dari dimiskinkan, perampasan aset, dan bahkan hukuman mati. Salah satu yang akan kita lakukan meniru Singapura agar menjadi negara kaya adalah menghapus BUMN dari kementerian. Jadikan BUMN adalah non-operating holding, badan independen, perusahaan independen 100%, pemiliknya adalah negara, bukan departemen. BUMN yang baru tidak boleh mengoperasikan satu usaha pun, hanya sebagai pemilik dan sebagai investor. Seluruh BUMN operation dilepas ke publik atau IPO, di mana kepemilikannya nanti adalah BUMN holding dan masyarakat. Anggap ke depannya kita beri nama BUMN ini adalah PT Nuswantara Holding. Maka Pertamina misalnya pemiliknya adalah PT Nuswantara dan masyarakat ketika IPO. Apa manfaat BUMN dilepas ke publik dan diubah menjadi perusahaan murni tidak terkait politik? Dan bagaimana memulainya? Pertama, kurangi jumlah BUMN dan BUMN tidak boleh buat perusahaan lagi. Anak usaha, cucu usaha, cicit usaha dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya, kemudian di-merger jadi satu entitas atau perusahaan, kemudian di-IPO-kan. Target dari 800-an BUMN saat ini dan anak usahanya harus jadi hanya tidak lebih 50 macam entiti dan semuanya akan dimiliki 100% oleh PT Nuswantara, di mana kemudian sebagian di-IPO-kan, dilepas ke masyarakat atau menjadi bagian dari FDI, Foreign Direct Investment. PT Nuswantara 2-3 tahun ke depan akan melakukan merger akuisisi internal BUMN. Setelah itu, nama BUMN tidak ada lagi menjadi PT Nuswantara yang merupakan non-operating holding, di mana ke depan Nuswantara akan ditarget membangun dan mengakuisisi perusahaan di luar negeri dengan target 75% pendapatan PT Nuswantara harus dari investasi di luar negara. Mari kita mengilustrasikan dengan apa yang dilakukan oleh Temasek Singapura. Memahami Temasek yang berasal dari kata Tumasik, kerajaan kota laut di bawah kerajaan Majapahit, adalah memahami bahwa pejabat atau pengelola negara abdi masyarakat adalah entrepreneur yang jelek. Karena itu sejak awal Temasek berdiri di tahun 1974, 50 tahun yang lalu, perusahaan yang dimiliki 100% negara Singapura. Pengelolanya adalah murni profesional yang bermental profit untuk perusahaan, atau dalam bahasa lain, politician and public servant cannot successfully perform entrepreneurial function. Karena itu harus dipisahkan pembuat kebijakan dengan operator yang menjalankan kebijakan. Pada saat ini Temasek yang di awalnya di tahun 74 memiliki kekayaan sejumlah 350 juta Singapura dolar, di tahun 2024 ini nilainya sudah menjadi 389 billion Singapura dolar, bertumbuh 111 kali atau 11.100% dalam 50 tahun atau 200% minimum pertumbuhannya per tahun. Temasek tidak mengelola satu perusahaan pun, namun invest di banyak perusahaan dunia dengan pola pikir tomorrow mind, sehingga generasi mendatang ikut merasakan kemakmurannya. Temasek adalah investment company. Saat ini Temasek memiliki 13 kantor di 9 negara dunia seperti di Beijing, Hanoi, Mumbai, Shanghai, Shenzhen, London, Brussels, New York, San Francisco, Washington DC, Mexico City, dan Sao Paulo. Temasek adalah investor dan pemegang saham aktif untuk membangun portfolio jangka panjang seperti di bidang digitalisasi, kehidupan berkelanjutan, konsumsi masa depan, kesehatan, retail, konsumen, media dan teknologi, bioengineering, agri-food, jasa keuangan bank dan non-bank. Bayangkan, portfolio awal Temasek sekitar 354 juta Singapura dolar hanya terdiri dari saham sebuah taman burung, sebuah hotel, sebuah produsen sepatu, sebuah produsen pabrik deterjen, galangan kapal yang kemudian diubah menjadi bengkel kapal, sebuah maskapai penerbangan, serta sebuah pabrik besi dan baja. Namun sekarang Temasek memiliki 4% saham BlackRock, Standard Chartered, Indosat, Bank Danamon, Telekom Malaysia, SinCorp Thailand, Deutsche Bank, NV
Nvidia, Amazon, Visa, Mastercard, dan ratusan perusahaan kelas dunia, di mana 75% pendapatan Temasek adalah dari seluruh investasinya di seluruh dunia. PT Nuswantara Holding, kalau dimulai sekarang maka kekayaannya jauh lebih besar daripada Temasek 50 tahun yang lalu. Dan di tahun 2070, harusnya Nuswantara Holding bisa memiliki Tesla, Google, Alibaba, Apple, Nvidia, plus di mana putra-putri terbaik Indonesia bisa bekerja di perusahaan tersebut. Peace.